Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah saya terima. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya. Alhamdulillah, setiap pagi selepas sholat subuh saya selalu berusaha menyisihkan rezeki untuk sodakoh. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh sodakoh subuh kita berikan ke orang tua sendiri? Menurut Ustadz, mana yang lebih penting? Apakah ke orang tua atau ke masjid? Atau ke anak yatim? Kebetulan di tempat saya tidak ada anak yatim. Justru anak saya sendiri yang yatim. Karena beberapa bulan ke belakang ayahnya meninggal karena virus COVID. Menurut Ustadz bagaimana? Mohon penjelasan. Ya, Ibu, ya, tidak ada sedekah yang paling bagus kalau dana kita terbatas kecuali kepada lingkaran terdekat dulu. Kalau dana Ibu berlimpah, ya, Ibu utamakan tetap keluarga. Orang tua kalau memang perlu dibantu, bantulah orang tua. Kalau anak Ibu sudah tidak ada ayahnya, utamakan gizinya, utamakan pendidikannya. Itu sedekah terbaik gitu. Jadi sedekah terbaik itu adalah yang kita berikan kepada keluarga terdekat. Bahkan ketika kita berbicara menyantuni anak yatim, sering saya ulang-ulang. Yatiman dza makrobah. Perhatikan, ada enggak dalam keluarga kita yang yatim? Maka itu yang diprioritaskan. Yatiman dza makrobah. Yatim yang ada kekerabatan. Ini artinya, kalau Ibu berbicara tentang sedekah, apakah boleh enggak untuk orang tua? Ya, kalau orang tua Ibu termasuk yang sangat membutuhkan, sebutlah sajalah kategori fakir, miskin, seperti yang dijelaskan di At-Taubah ayat 60, maka itu yang harus Ibu prioritaskan. Kalau Ibu punya anak dan bapaknya sudah wafat, ya, maka Ibu prioritaskan untuk menafkahi anak Ibu. Itu prinsip yang sangat sangat masuk akal, ya, sangat realistis yang ada dalam ajaran agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga selalu dibahagiakan dan dimuliakan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya. Ustadz, saya dahulu punya usaha. Qadarullah terhenti karena pandemi dan meninggalkan banyak hutang atau amanah karena merugi. Saya mau bertanya, apa saya berhak meminta bantuan suami saya untuk melunasinya bekas usaha dulu? Karena saya sekarang sedang tidak berpenghasilan dan suami melarang melanjutkan usaha saya itu. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, Ibu, ya, tentu saja Ibu sangat-sangat boleh minta tolong, minta bantuan, Ibu berdiskusi. Apalagi suami Ibu bilang, udah, kamu nggak usah usaha lagi. Nah, Ibu ceritakan bahwa Ibu punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, bisa nggak dia membantu Ibu? Ya, tentu saja sangat-sangat boleh Ibu minta bantuan sama suami. Ibu minta tolong sama suami. Mudah-mudahan suami Ibu terbuka hatinya, lapang hatinya untuk membantu istri yang sedang kesusahan. Karena kenyataannya, Bapak Ibu, ada juga suami yang
tidak mau bantu kalau istrinya dagang menghadapi kesulitan. Apa katanya? Itu kan urusan kamu. Ya dagang-dagang kamu, jualan-jualan kamu. Nah, jadi ada juga suami yang nggak mau peduli. Tapi ketika Anda untung, ya suami happy, ikut menikmati, ya gitu. Jadi ada memang suami yang ikut, kalau Anda menderita, ya dia siap menderita. Kalau Anda terpuruk, dia siap terpuruk. Kalau Anda punya usaha, terus bangkrut, banyak hutang, dia siap membantu. Ada suami yang seperti itu. Tapi Anda harus siap mental. Sekiranya suami Anda bukan tipe begitu. Kalau suami Anda tipe yang gini, itu urusan kamu, itu tanggung jawab kamu, itu usaha kamu. Kenapa kamu minta tolong sama saya untuk melunasi? Nah, Anda harus siap dengan jawaban seperti itu. Gitu. Ya harus siap. Nah, tapi kalau suami Anda sudah melarang Anda usaha, ya memang seorang istri harus ada izin dari suaminya. Kalau tidak ada izin, ya mau tidak mau Anda harus hentikan usaha itu. Ya silahkan sajalah bermusyawarah. Karena kalau kita punya azam, wasyawirhum fil fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini rumus yang harus ada dalam rumah tangga kalau ingin sehat. Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, doakan. Wasyawirhum fil amr, musyawarahkan. Itu prinsip dalam berumah tangga. Maafkan, doakan, musyawarahkan. Kenapa Allah menyebut fa'fu anhum, maafkan? Karena suami bisa salah, istri juga bisa salah. Kita manusia, peluang untuk salah itu ada. Maka dalam rumah tangga, rumus pertama, memaafkan. Rumus yang kedua, wastaghfir lahum, mendoakan yang baik-baik. Rumus yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Silahkan musyawarahkan, bicarakan, diskusikan, cari solusi terbaiknya. Itu 3 rumus dalam rumah tangga. Maafkan, doakan yang baik-baik, musyawarahkan. Insya Allah semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya merenung kenapa ya yang pertama itu maafkan. Sebab kalau masih ada jiwa dendam, jiwa marah pada suami atau istri, musyawarah nggak akan jalan. Kapan musyawarah itu berjalan dengan baik? Kapan pembicaraan itu menemukan titik temu? Kapan? Ketika tidak ada jiwa dendam, tidak ada jiwa marah, ya. Yang dominan adalah jiwa maaf, yang dominan adalah ingin yang terbaik untuk pasangannya, karenanya dia berdoa yang baik-baik. Musyawarah, insya Allah pasti ada titik temu. Ada orang yang cerita, Pak Am, saya tuh kalau musyawarah sama istri ya, kok ujungnya berantem, ujungnya berantem. Ya saya bilang karena hati Anda dan istri Anda belum bersih. Jadi musyawarah itu harus modalnya hati yang bersih. Karena itu dalam surat Ali Imran disebut bukan musyawarah dulu, tapi apa? Fa'fu anhum. Ya, maafkan. Wastaghfir lahum, doakan yang bagus-bagus. Kemudian apa? Wasyawirhum fil amr, musyawarahlah. Nah, gitu. Jadi silahkan Anda diskusikan apa yang menjadi problem yang Anda anggap berat dalam bisnis yang Anda jalani. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga juga seluruh yayasan pengurus jamaah percikan iman sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, ada seorang mu'alaf muslimah hendak menikah. Karena ayahnya non muslim, akhirnya walinya oleh adik laki-laki yang mu'alaf juga. Tapi pihak keluarga menolak kalau walinya oleh adiknya, karena adiknya lahir dari orang tua yang non muslim. Walaupun adik laki-lakinya sudah muslim, tetap tidak sah pernikahannya. Jadi walinya dari KUA. Bagaimana Ustadz? Ya, sebenarnya adiknya laki-laki yang sudah mu'alaf itu boleh jadi wali.
Ya sekalipun dia itu lahir dari keluarga non-muslim. Ya kan ini adik kakak, bener nggak sih? Nah si adiknya udah masuk Islam. Si kakaknya masuk Islam juga. Nah, walinya oleh adiknya. Yang penting seagama. Bukan melihat masa lalunya. Dulu kan dia lahir dari keluarga non-muslim. Bukan begitu cara berpikirnya. Jadi adiknya inilah yang bisa jadi wali. Coba konsultasikan ke KUA. Nah, saya yakin KUA karena lo adiknya ini muslim, ya, walaupun tadinya mu'alaf, itu KUA, pejabat KUA pasti akan memenuhi, akan mengabulkan bahwa yang jadi walinya itu adalah adik yang bersangkutan. Baru wali hakim kalau dalam keluarga itu tidak ada yang muslim, ya, karena memang yang namanya wali itu harus seagama. Wali itu seagama. Nah, karena itu jadi wali saksi itu harus seagama, harus sama-sama beragama Islam. Nah, kalau ada seorang perempuan mu'alaf, tak ada satupun dari lingkaran wali dia, dari keluarga ayah dia yang muslim, baru wali hakim. Nanti KUA, pejabat KUA akan mewakili gitu. Nah, tapi kalau adiknya itu muslim, walaupun mu'alaf ya, baru masuk Islam, sebenarnya bisa. Aturannya itu bisa. Saya yakin KUA akan mengabulkan hal itu. Karena tidak mungkinlah masih mempersoalkan. Dulu kan dia kafir, kan dulu, kan gitu. Sekarang kan sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, berarti dia sudah muslim. Persyaratan untuk jadi wali terpenuhi, yaitu berakal, baligh, ya, muslim, udah terpenuhi. Berakal, baligh, muslim, ya sudah terpenuhi sebagai wali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mau tanya perihal zakat mal atau penghasilan itu apakah boleh memberikannya seperti sedekah biasa, kadang ke orang yang butuh, kadang ke masjid, kadang ke saudara, kadang ke yatim. Boleh nggak Ustadz? Ya kalau Anda itu niatkan sebagai zakat, boleh. Jadi begini, saya kasih contoh yang konkret ya. Misalnya, per bulan saya mengeluarkan zakat 1 juta misal. Ya, nah, saya simpan di pos tertentu. Ada saudara yang butuh bantuan, saya keluarkan dari pos zakat. Berarti kan nawaitunya memang berzakat. Jadi dari pos zakat. Ada tetangga yang sakit, butuh bantuan dan dia miskin, keluarkan dari pos zakat. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat yang punya rezeki banyak, yang banyak ya, kalau yang sedikit mah susah. Anda punya nomor rekening khusus zakat. Gitu. Jadi misalnya penghasilan Anda per bulan berapa, nah masukkan pada rekening zakat. Anda punya bisnis apa, zakatnya itu masuk pada rekening. Nah, rekening zakat itulah yang Anda bisa gunakan untuk memenuhi 8 asnaf. Salah satu dari 8 asnaf seperti yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, ibnu sabil. Ibnu sabil itu untuk memberikan beasiswa, biaya orang yang melakukan perjalanan karena mencari ilmu, itu kan beasiswa ya, untuk sabilillah, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang untuk biaya pembinaan para mu'allaf, dibina iman dan takwanya. Wal amilina 'alaiha, untuk pengelolaan ya, pengelolaan zakat. Karena kan kalau kita mengelola zakat, tentu saja di situ ada apa namanya? Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, misalnya harus sewa gedung, harus bayar listrik, telepon. Nah, operasional pengelolaan zakat itu bisa diambil 1/8-nya. Itu namanya al-amilina 'alaiha, pengelolaan. Dan mungkin saja dalam lembaga zakat itu
Ada orang yang totally hidupnya itu untuk mengelola zakat. Maka dia bisa digaji dari bagian al-amilina 'alaiha, ya. Makanya Anda lihat lembaga-lembaga zakat kan ada yang punya gedung, ya. Di situ ada karyawan. Coba uangnya dari mana? Lembaga zakat itu uangnya untuk sewa gedung, bahkan beli gedung, untuk bayar karyawan, ya, untuk beli mobil operasional. Menurut Anda duitnya dari mana? Yaitu dari pengelolaan. 1/8-nya. Jadi kalau misalnya ada dana yang terkumpul itu 1 miliar, maka 1/8-nya untuk pengelolaan. Nah, Anda, teman-teman sekalian, bisa saja kalau duit Anda banyak, harta Anda banyak, bisnis Anda banyak, Anda punya pos zakat. Nanti kalau misalnya ada yang harus dibantu, apakah ada masjid yang rusak, ya Anda benerin dari pos zakat itu. Nah, itu sabilillah namanya. Ada orang yang harus dapat beasiswa, Anda keluarkan dari situ. Itu Ibnu Sabil namanya, ya kan gitu. Ada yang tidak punya uang untuk kontrak rumah. Nah, itu namanya fakir miskin. Ya kan? Gitu. Ada orang yang di PHK, dia punya anak banyak. Kemudian tidak ada sumber kehidupan lain. Anda keluarkan dari pos zakat. Itu namanya fakir miskin. Gitu. Jadi, sebenarnya kita bukan melihat dia itu saudara atau dia itu yatim, tapi kita melihat dari sisi fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, begitu, mu'alaf, amilin, nah gitu, al-ghorimin, orang yang terlilit hutang. Nah, kita juga bisa bebaskan. Nah, misalnya ada orang yang terlilit rentenir, ya gitu, dia benar-benar akhirnya hidupnya susah. Tapi dia pinjam ke rentenir tuh bukan untuk foya-foya, memang untuk bertahan hidup begitu. Maka kita bisa nolong orang itu, membayarkan ke tukang rentenirnya, dan kemudian kita membina orang itu agar bisa mandiri. Nah, saudara-saudara sekalian, yang saya ceritakan ini, ya, ini dilakukan oleh percikan iman. Oleh kami itu dilakukan dari titipan zakat, infak, sedekah itu ada yang membebaskan gorimin. Entah berapa ratus orang yang terlilit hutang oleh rentenir, ya. Lalu kita bebaskan dan kemudian kita kasih solusi ke orang itu. Sebab kalau tidak dibebaskan, dia akan terjebak terus. Kebayang nggak dia pinjam 1 juta untuk kontrak rumah ke rentenir? Berapa itu per minggu dia harus bayar? Kalau tidak kita bantu, ya kita bantuin. Nah, tapi setelah itu gimana caranya dia tidak terjebak lagi? Nah, gitu. Jadi pokoknya zakat, infak, sedekah yang teman-teman titipkan, ya, itu kita kelola dengan baik untuk supaya bisa meringankan saudara-saudara kita, gitu. Nah, sekarang kondisi ada musibah di daerah tertentu, di Malang misalnya. Itu ada tim kita dari Percikan Iman yang ke sana melihat apa sih kebutuhan pokok. Jadi kita ini kalau ngirim tidak ujug-ujug refleks langsung beras, langsung mie, bukan. Kita cek dulu kebutuhannya apa. Oh, ternyata mie sudah ada, beras sudah ada. Yang dibutuhkan itu misalnya air bersih, ya kita siapkan air bersih. Nah gitu loh. Jadi kita ini kalau ngasih bantuan sesuai yang ada kebutuhannya di lapangan, teman-teman sekalian, ya. Jadi tidak istilahnya tidak ngasal gitu, ya. Kan ada yang kalau bantuan udah mie, udah nasi, ya kalau beras dikirim, mie dikirim. Tapi kalau gasnya nggak ada gimana? Kalau pemanasnya nggak ada gimana? Nah, jadi seperti ada saudara-saudara kita yang terkena imbas dari musibah banjir di Malang itu, ya kita kesana langsung. Kita lihat, oh yang kita butuhkan justru ambulan, ya kita kirim ambulan. Oh yang kita butuhkan ternyata air bersih, ya kita siapkan. Bagaimana supaya
air bersih itu tersedia gitu loh. Nah, itu program yang kita lakukan di Amanah Wakaf Percikan Iman. Jadi yang namanya Amanah Wakaf, kita bukan hanya mengelola wakaf, tapi juga kita mengelola beasiswa, kita mengelola anak-anak yatim, fakir miskin. Nah, itu masuk dalam kegiatan zakat, infak, sedekah, percikan iman, dan amanah wakaf percikan iman. Nah, ini sekalian saya jelaskan filosofi ayat. Ayatnya itu sudah kita terapkan dalam kegiatan gitu teman-teman sekalian. Jadi At-Taubah ayat 60 itu bukan sekedar kita omongin begini, tapi sudah kita terapkan dalam kebijakan yang nyata, yang konkret dari titipan sahabat-sahabat sekalian, ya. Dari titipan Bapak Ibu melalui Yayasan Percikan Iman. Makanya saya bisa fasih cerita seperti ini karena bukan sekedar teoritis, zakat, infak, sedekah, tapi udah real, udah nyata. Apalagi konsep kita ini adalah membangun kampung peradaban. Ya, sudah ada 30 kota, 30 titik yang akan kita bina perkampungan itu. Dan catat, sampai sekarang tidak ada satu peser pun dana itu dari pemerintah. Saya lebih berorientasi bagaimana umat untuk umat gitu ya. Umat untuk umat. Umat Islam itu umat yang mayoritas di negeri ini. Masa kita tidak bisa berkontribusi gitu ya? Masa kita tidak bisa berkontribusi? Jadi saudara-saudara sekalian, ketika saya mengajak teman-teman zakat, infak, sedekah, wakaf, itu sebagai bukti nyata cinta kita kepada saudara-saudara kita. Walaupun kecil, ya 10.000, 20.000, tapi kan itu akan bermanfaat, dinikmati oleh saudara-saudara kita. Apalagi teman-teman yang oleh Allah dibukakan pintu rezeki, malu sama Allah, malu sama Allah. Kalau kita termasuk orang yang pelit, termasuk orang yang terlalu sayang sama harta kita, kalau Allah ngasih rezeki yang luas sama kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi kita tuh harus punya rasa malu gini, aduh ya Allah, di tengah Covid ini alhamdulillah saya masih bisa dapat rezeki yang normal. Saya tidak berkurang rezeki saya. Bahkan ada beberapa teman-teman kita di kondisi Covid ini penghasilannya itu bertambah. Nah, itu harus lebih berterima kasih lagi, ya. Lebih berterima kasih lagi. Kemarin ada catatan ya yang menunjukkan di masa Covid ini ada kepala daerah yang berkurang hartanya. Berkurang hartanya, duitnya berkurang gitu. Seperti Gubernur Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, itu kan duitnya turun, hartanya tuh turun di tengah pandemi. Tapi hampir 80% pejabat di Indonesia itu naik ya hartanya di masa pandemi. Nah, berarti rasa terima kasih kepada Allahnya itu harus lebih-lebih lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, di masa pandemi ini kalau Anda termasuk orang yang diberi rezeki luas, harus lebih berterima. Malu sama Allah, malu sama Allah kalau kita biasa-biasa aja dalam bersedekah. Nah, bagi teman-teman yang oleh Allah diuji dengan kekurangan, bersabarlah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bakal masuk surga? Padahal belum tampak siapa di antaramu orang-orang yang berjihad di jalannya dan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Jadi bagi teman-teman yang oleh Allah dititipi rezeki yang luas, Anda berjihad dengan harta Anda. Bagi Anda yang oleh Allah dikurangi rezeki dalam kondisi seperti ini, bersabarlah. Jadi dua-duanya saling menguatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan dan keberkahan. Izin bertanya, kalau tidak salah dengar Rasul setelah sholat isya atau mau tidur, beliau suka witir 1 rakaat. Atau kalau tidak, witir 3 rakaat. Lalu tahajud.
lalu witir lagi. Mohon penjelasan. Ya, kelihatannya Anda salah informasi. Tidak begitu. Jadi Nabi pernah mendengar sahabat Abu Bakar yang sebelum tidur witir dulu. Kata Nabi, sungguh kamu orang yang hati-hati. Berarti kalau Anda sebelum tidur witir dulu, boleh. Berarti kalau sudah witir nanti pas tahajud tidak perlu witir lagi. Karena la witroni fil lail. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Anda mau tidur, witir dulu 3 rakaat. Boleh, boleh. Ya, boleh. Nanti Anda bangun jam 3 atau setengah 4, Anda sholatnya tinggal 8 rakaat lagi. 4 salam, 4 salam. Atau boleh juga 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Boleh, ya kan? Gitu. Nah, kalau sudah witir, ya Anda jangan witir lagi gitu, teman-teman sekalian. Anda jangan witir lagi. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak witir dulu? Nah, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau Umar mah nggak pernah witir dulu, mau tidur tuh. Dia tidur aja, nanti bangun. Kata Nabi, sungguh kamu orang yang percaya diri. Jadi, sebenarnya info yang betul bukan berarti Nabi witir 2 kali. Wong Nabi mengatakan la witroni fil lail. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Intinya begini, Anda boleh witir sebelum tidur, nanti kalau bangun tidur tinggal genap, ya. Genap. Nah, karena witir itu ganjil artinya. Nanti Anda tinggal genap. Sisanya saja. 2, 8 kan berarti. 2 rakaat salam. Atau 4 salam, 4 salam. Tapi kalau sekiranya Anda mau tidur tidak witir, ya nggak apa-apa. Anda langsung tidur saja. Nanti Anda bangun, ya jam 3, setengah 4 misalnya, sholatlah 11 rakaat. 4 salam, 4 salam, 3 salam. Nah, 3-nya ini witir. Jadi kalau tahajudnya dibarengin, disatuin, maka witirnya disimpan di ujung gitu. Nah, caranya boleh 2, 2, 2, 2, terus witir 3 di ujungnya. Kalau Anda melakukan itu semuanya langsung di waktu pagi, di jam 3-an atau setengah 4. Memang sekarang ini kalau kita bangun jam setengah 4, mepet sekali karena subuhnya sekarang jam 4. Ya. Nah, nanti ada saat subuh itu jam setengah 5. Maka Anda bangun setengah 4, leluasa ada waktu 1 jam. Jadi sekarang ini ya bangunnya harus jam 3 kalau ingin agak leluasa melaksanakan sholat tahajud. Jam 3 sudah bangun. Karena sholat subuhnya sekarang jam 4 lewat sedikit. Oke, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi penyuka sesama jenis? Tentu saya tidak menyetujuinya, karena itu dilarang dalam Islam. Tapi saya tidak membenci mereka. Malah saya tidak suka kepada orang yang membuli mereka. Apakah saya salah, Ustadz? Anda benar. Kita ini nggak boleh membenci orang tuh nggak boleh. Kita harus prihatin dengan kelakuannya. Jadi kalau ada saudara kita yang suka sesama jenis, ya tentu kita tidak setuju dengan perilakunya. Ya, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingatkan. Kalau bisa dengan lisan kita, kalau nggak bisa dengan hati kita, doakan agar dia bisa berada di jalan benar, gitu. Saya mah nggak suka sama orang yang membuli itu. Iya, memang tidak boleh dalam Islam itu menghinakan orang, sekalipun orang itu salah. Ya, coba Anda lihat dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan ilmu, dengan kata-kata yang bagus. Kalaupun kamu harus berdebat,
lakukan perdebatan itu dengan menjaga etika perdebatan. Coba ada nggak kalimat membuli? Itu tidak ada. Jadi kalau Anda nggak suka sama orang yang membuli, ya emang membuli itu tidak sesuai dengan ruh dan nafas agama, gitu. Ada orang yang mabuk-mabukan, dasar pemabuk, ahli neraka, Allah marah sama kamu. Nah itu nggak boleh. Kita menghina-dina pemabuk, kita menistakan orang sesama penyuka sesama jenis, kita menistakan penjudi. Bukan dinistakan, tetapi diinsafkan, disadarkan, diingatkan, ya. Nah jadi teman-teman sekalian, tolong garis bawahi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali kamu itu penebar kasih sayang, rahmat. Makanya kalau kita berdakwah, dakwahlah dengan penuh kasih sayang. Jangan menghinakan, menistakan gitu. Jangan memvonis, ya. Kamu ini sesat, kamu ini masuk neraka. Bagaimana kamu akan mencium baunya surga kalau kelakuan kamu begini, begini, begini. Jadi seolah-olah surga itu milik dia. Seolah-olah diterima atau tidak itu kuasa dia. Ya kita bilang inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kekeliruan kita. Dan mari kita belajar supaya ibadah kita benar. Itu kan lebih enak didengarnya daripada apa? Sholatnya kayak begitu, takbirnya kayak gitu. Diterima nggak sama Allah? Nggak akan diterima itu. Wah, dia memvonis seolah tidak akan diterima oleh Allah. Ya kan nerima dan tidak mah kumaha Allah, gimana Allah kan? Gitu. Misalnya orang bacaan sholatnya salah, orang takbirnya salah, ya benerin aja, lurusin aja. Yang benar itu begini, gitu. Terus yang kemarin-kemarin gimana ya? Kita jawab, itu mah wilayah Allah. Kalau kita melakukannya karena tidak paham, insya Allah Allah mengampuni. Allah Maha Pemaaf. Sekarang kita perbaiki saja. Nah, itu kan lebih enak. Tidak ada membuli. Ustadz, jadi sholat saya yang dulu gimana? Nah itu tidak akan diterima. Percuma itu. Anda usia berapa sekarang? 40. Jadi selama 40 tahun sejak balik, ini gimana ibadah Anda, gimana? Nah, gitu kan. Jadi seolah-olah dia itu memang penentu masuk surga. Ya, teman-teman sekalian. Sekali lagi, nggak boleh memaki, nggak boleh menghina. Berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Catat kalimat saya. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, bukan membuli, bukan sok pintar, sok hebat, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tebarlah dakwah itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah ada orang yang pipis di ujung masjid. Kebayang nggak sama Anda? Tiba-tiba ada ja'a a'rabiyun fabala fil masjid. Ada seorang Arab gunung datang pipis aja di ujung masjid. Sahabat mau memukulinya. Kata Nabi, biarkan sampai dia selesai pipisnya. Gitu. Rahmah, cinta. Biarkan sampai dia selesai. Selesai beres, dia buang air kecil. Lalu Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk membawa seember air. Coba ambil seember air. Tumpahkan, tuangkan pada bekas kencing dia. Dituangkan. Ya, lalu Nabi mengatakan, wahai saudaraku, ini masjid. Ya. Nabi wajahnya dengan penuh keramahan. Ini masjid. Nah, mungkin kamu belum tahu kalau di masjid itu nggak boleh pipis. Masjid itu harus bersih. Masjid itu tempat ibadah. Ya, untuk anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, mungkin Anda nggak kebayang kok pipis di masjid. Zaman dulu masjid itu pasir, nggak kayak sekarang. Jangan dibayangkan kayak sekarang. Jadi dikasih tanda gitu ya, lalu itu masjid udah pasir. Jadi si orang itu datang karena nggak ngerti, pipis aja di ujung masjid kan gitu, yang kira-kira
agak jauh dari orang-orang gitu. Nah, saat itu orang ada yang mau memukulnya, ada yang mau menjambaknya. Kata Nabi, jangan, biarkan. Selesaikan dulu dia pipis. Baru setelah itu Nabi memberitahu. Dan wajah Nabi itu tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Penuh kasih sayang. Dan Nabi tunjukkan bagaimana cara membersihkan air kencing. Itu caranya apa? Kata Nabi, ambil seember air, cucurkan. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi saya juga sependapat dengan Anda. Seringkali saya suka ada kalimat-kalimat yang membuli gitu. Dakwah tapi menghinakan. Ya. Menghinakan para penyuka sesama jenis gitu. Boleh jadi merekanya juga pengen bener gitu. Ya doakan, kasih tahu, ingatkan gitu. Ya, itu dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya, dakwah itu harus disampaikan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Sama-sama kita ingin dapat ridho Allah, gitu. Sadarilah semua orang pernah salah dan kita pun pernah salah. Semua orang pernah keliru dan kita pun pernah keliru. Jadi ketika kita mengajak orang lain dengan sebuah kesadaran, aku juga pasti punya kesalahan, punya kekurangan, ya, punya keterbatasan. Tapi di tengah ini yuk kita bareng-bareng aja perbaiki diri. Nah, itu tugas kita dalam berdakwah, ya. Itu tugas kita dalam membangun sebuah peradaban. Ingat, kebaikan harus dibangun dengan cara yang baik. Kebenaran harus dibangun dengan cara yang benar. Tidak ada dalam Islam kebenaran dilakukan dengan cara yang salah. Tidak ada. Harus dengan cara yang benar juga. Rumus bahwa ada yang disebut dengan kebaikan, saya mencuri demi kebaikan, nggak ada. Mencuri tetap mencuri, ya, tidak boleh. Dalam Islam itu begitu tegas, clear, ya. Yang benar itu harus dengan cara yang benar. Dakwah itu sebuah kebenaran. Lakukan dengan cara yang benar. Allah tidak suka pada orang-orang sombong, orang-orang takabur, yang merasa diri. Wala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa dirimu suci. Jangan merasa dirimu paling benar. Jangan merasa surga itu ada di genggamanmu. Ya. Nah, walaupun sekarang ini kan ada ceramah-ceramah yang pokoknya orang lain teh ahli surga, we. Dia yang bakal masuk surga mah. Sholatnya keliru, nggak akan diterima oleh Allah. Bagaimana Allah menerima sholat Anda? Wong sholatnya juga salah. Salah itu, nggak akan masuk surga. Nah, gitu. Padahal sholat itu tiangnya agama. Tiangnya aja rapuh, gimana Allah menerima? Nah, kan itu seolah hanya dia kan yang akan diterima ibadahnya oleh Allah. Nah itu teman-teman. Yuk kita perbaiki bareng-bareng. Perbaiki bareng-bareng. Ketika saya keliru, Anda ingatkan saya. Tunjukkan bahwa kamu keliru nih. Yang benar tuh begini. Nah, pasti saya senang sekali. Saya senang sekali. Nah, itu teman-teman sekalian, ya, wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ASI kalau sudah kering masih boleh dibawa sholat? Ya. Ibu, ASI itu tidak najis, ya. Tidak najis. Mau kering mau basah, ASI itu tidak najis. Ibu-ibu yang sedang memberikan ASI, sangat mungkin ASI itu masih nempel di pakaiannya, ya gitu. Atau ketika ibu sholat karena ASI-nya banyak sampai ada yang menetes, nggak usah khawatir. ASI itu bukan najis. ASI itu bukan najis, ya. Jadi tidak perlu khawatir apakah ASI-nya kering atau tidak kering, basah. Pokoknya ASI itu tidak najis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu sehat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya tentang fenomena ibu kandung yang dititipkan di panti jompo dengan alasan ekonomi dan karakternya tidak akur dengan anak mantu. Bagaimana Islam mengajarkan hal seperti ini? Ya, Bapak Ibu, pertama, sekali lagi ya,
kita ini nggak boleh memvonis. Kita tahu bersama, berbuat baik sama orang tua itu amalan soleh terbaik. Itu mah udah kita sepakati. Kita sepakati itu. Bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah pesan universal semua agama. Makanya Anda bisa lihat, ketika berbicara kebaikan kepada orang tua, kewajibannya itu menggunakan kata insan, bukan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wa wassoinal insana, insan. Wa wassoinal insana, kami wajibkan kepada seluruh manusia, kepada manusia, agama apapun kamu. Nah gitu seolah-olah. Beda lagi saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Kalau kamu dipanggil untuk sholat, ya ayyuhalladzina amanu gitu. Tapi kalau berbuat baik sama orang tua, tidak ya ayyuhalladzina amanu. Insan berarti bakti kepada orang tua itu pesan seluruh agama dan kemanusiaan. Agama apapun di muka bumi ini pasti menyuruh anak berbuat baik kepada orang tua. Itu kita sepakati sampai di situ, ya. Nah, lalu bagaimana ada anak yang menitipkan orang tua ke panti jompo? Ya kita nggak boleh memvonis. Kita harus mendengar dulu kenapa gitu. Kejadian kemarin ya, setelah saya nonton di TV, alasan anak itu karena memang anak-anaknya ini sedang dalam kondisi tidak mampu, tidak bisa menghidupi ibunya, boro-boro menghidupi ibunya, menghidupi dirinya mereka sendiri juga berat. Mereka bersepakat sayang sama ibunya, daripada ibunya kelaparan dititipkan ke panti jompo gitu, ya nggak? Ya jadi makanya kita ini jangan suka memvonis teman. Wah langsung membuli, dasar anak durhaka. Dengar dulu mengapa. Coba kalau Anda di posisi orang itu, ya, di posisi orang itu, misalnya gini, Anda tidak bisa menghidupi diri Anda tidak bisa menghidupi anak istri Anda lihat ibu Anda kelaparan. Apa yang Anda lakukan? Ternyata untuk ibu yang udah sepuh itu ada panti yang menerima. Akhirnya Anda dengan berat hati menempatkan dia di panti jompo supaya bisa hidup lebih sejahtera, bisa makan paling tidak. Biar Anda mah kelaparan, nu penting ibu saya bisa makan. Saya titipkan panti jompo. Saya ingin tanya, kalau Anda di posisi itu, kira-kira itu jalan apa? Mungkin jalan terbaik. Jadi inilah teman-teman, kita itu jangan suka gampang memvonis. Ada berita langsung dasar anak durhaka. Dengar dulu mengapa. Ya, ternyata setelah anaknya diwawancarai, saya nonton itu, ya kami juga kalau sudah ada rezeki pasti kami mengambil ibu kami. Dan ternyata ibunya juga mengatakan, saya merasa senang di sini. Jadi dia tidak menderita. Yuk teman-teman, sahabat-sahabat, biasakan kita ini jangan suka memvonis, menjudge. Nah makanya nanti hari Sabtu nih, ya kita ada materi don't judge. Jangan memvonis. Jangan kita ini langsung mengatakan anak durhaka. Jangan dulu begitu dong. Mungkin ada latar belakang apa. Kita ini kan tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jangan memvonis, jangan membuli, gitu. Apalagi kita cuma tahu sebuah berita secari kertas langsung Anda berkesimpulan. Dalam dunia keilmuan juga nggak boleh itu teh, ya. Anda teman-teman yang ilmuwan, Anda kan tahu sendiri kan. Kita tidak boleh mengambil sebuah keputusan sebelum kita melihat dari multi perspektif. Dalam dunia keilmuan begitu. Dilihat kerangka pikirnya, kerangka teorinya, metodologinya, ya. Kemudian bagaimana sistematikanya. Baru kita menyimpulkan. Itu dunia keilmuan. Apalagi saudara-saudara, dunia yang sifatnya menyangkut harga diri dan martabat orang lain. Dengar ya, kita sepakati dulu berbuat baik sama orang tua itu perbuatan mulia. Itu sudah kita sepakat, ya. Tapi kalau ada kasus, kita jangan langsung memvonis. Bisi dia teh punya alasan-alasan yang boleh jadi
boleh jadi itulah yang terbaik yang dia lakukan untuk ibunya gitu. Ya, yuk kita ini jangan memvonis. Belajar nanti hari Sabtu lah. Belajar, kita bareng-bareng belajar hari Sabtu malam di kajian Al-Hikmah. Don't judge, jangan memvonis. Nah, nanti kita akan bahas hari Sabtu malam ya, jam 19.30. Materi ini bisa teman-teman ikuti supaya kita menjadi orang yang lebih bijak menyikapi berita, menyikapi keadaan ya, menyikapi informasi. Kita lebih bijaksana, dan kita ini menjadi orang yang tidak menjadi orang yang sok suci, sok hebat, sok pintar ya, sok soleh, sok takwa, sok ahli pengajian, supaya kita tidak masuk dalam wilayah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saudara-saudaraku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira untuk sahabat-sahabat yang sudah berinfak, berwakaf, menitipkan rezekinya ke Yayasan Percikan Iman. Dan jazakumullah pada teman-teman yang kemarin sudah berkontribusi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kena musibah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira teman-teman yang sudah berkontribusi untuk kegiatan dakwah di khususnya melalui Yayasan Percikan Iman. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan sahabat-sahabat, sehingga masjid yang kita cita-citakan melalui amanah wakaf, alhamdulillah sudah semakin nampak sekali bentuknya. Dengan kontribusi sahabat-sahabat, semuanya saling menguatkan, insya Allah masjid ini akan selesai sesuai yang kita rencanakan. Demikian sahabat tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.